Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok A2. Di sini kami izin untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Barulum dengan NIM akhir 13. Nama saya Muhammad Reza Ismail dengan NIM akhir 14. Nama saya Khairani Fitri Amelisari dengan NIM akhir 15. Nama saya Bima Wahyu Jaksono dengan NIM akhir 16. Saya Iputu Satya Jagarita dengan NIM akhir 17. Nama saya Muhammad Ardiaksa Nasir dengan NIM akhir 18. Nama saya Regina Galia Fasya dengan NIM akhir nomor 19. Nama saya Intan Nurul Arsy dengan NIM akhir 20. Nama saya Ilvan Mahanani dengan NIM akhir 21. Nama saya Nurmala Sari dengan NIM akhir 22. Nama saya Daryl Judera Sandara dengan NIM akhir 023. Saya Kalisarika Zuhura dengan NIM akhir 024. Halo teman-teman, kenalin kami adalah membran sel, yaitu struktur penting yang menjadi pembatas di organ sel sendiri dan di sel sendiri dengan lingkungan luarnya. Di sini ibaratnya jika ada di sebuah rumah, kami adalah dindingnya. Nah, tapi kami tidak hanya sekedar dinding, kami adalah dinding yang memiliki fungsi yang sangat super spesifik. Tidak bisa. Fungsi pertama kami adalah sebagai barrier dan pelindung. Kami melindungi organel sel agar tetap aman dari serangan virus dan bakteri. Selain itu, fungsi kami yaitu sebagai organisasi dan lokalisasi pada sel sendiri. Nah, tujuannya di sini kami memastikan bahwa setiap kinerja sel bakal bekerja di tempat yang semestinya. Silahkan masuk. Permisi ya. Nah, ini fungsi ketiga kami, yaitu mengatur lalu lintas zat. Kami bersifat selektif permeable, yang artinya kami bisa memilih siapa yang boleh masuk dan siapa yang boleh keluar. Selain itu, kami juga memiliki fungsi untuk menangkap sinyal. Nah, di sini kami memiliki reseptor untuk menangkap sinyal dari luar sel yang nantinya akan kami proses di dalam sel sendiri. Dan bukan cuma itu, kami berperan dalam interaksi antar sel, mengubah energi, bahkan kami juga penting untuk sistem imun. Kami ini multifungsi loh. Sekarang, ayo kita bedah. Kami terbuat dari apa saja? Struktur dasar kami adalah lipid bilayer, atau lebih tepatnya fosfolipid bilayer. Setiap molekul fosfolipid bersifat amfipatik. Bagian atasnya bersifat polar atau suka air, sedangkan bagian bawahnya bersifat nonpolar atau benci air. Struktur-struktur ini yang menjadi penghalang utama bagi zat-zat polar. Permisi. Aku kolesterol. Di sini aku menjaga stabilitas membran. Aku memastikan bahwa membran tidak terlalu kaku saat dingin dan tidak terlalu lembek saat panas. Jadi di sini aku juga membantu dalam kerja protein transport. Wow, oke. Nah, tidak lengkap nih kalau tidak ada protein membran. Nah, ada dua jenis utama. Yang pertama ada protein integral yang dimana dia tertanam di membran dan juga dia menembus dari satu sisi lain sel ke sisi lainnya. Yang kedua ada protein perifer, dimana dia hanya berada di permukaan sel doang, akan tetapi dia ada di semua sisinya, antara sisi luar dan sisi dalam. Nah, selanjutnya ada glycocalyx. Glycocalyx ini merupakan lapisan karbohidrat, dimana jika glycocalyx bercampur dengan lipid, maka dia akan menjadi glikolipid nih. Dan apabila glycocalyx bercampur dengan protein, maka dia akan menjadi glikoprotein. Nah, untuk fungsi-fungsinya sendiri ada tiga, yaitu sebagai pelindung antar sel, pengenalan antar sel, dan juga perekat antar sel lainnya. Selanjutnya kita masuk ke bagian paling seru, yaitu lalu lintas membran. Lalu lintas membran ini ada dua jenis transport utama, yaitu aktif dan pasif. Yang pasif ini transportnya tidak memerlukan energi atau bisa dibilang gratis. Nah, sini. Ini adalah difusi sederhana. Molekulnya yang kecil dan nonpolar dapat dengan mudah melewati sela-sela. Kamu besar dan polar, jadi perlu bantuan. Nah, ini namanya difusi berbantuan atau facilitated diffusion, yang mana ada dua cara loh. Yang pertama, bisa dengan cara protein channel atau pori, yang mana nanti membuat terowongan khusus untuk ion.
Yang kedua, itu ada namanya protein karier yang nantinya akan membawa molekul-molekul. Oh iya, ada juga osmosis, yaitu difusi yang khusus air. Sekarang transport aktif, kami memindahkan zat-zat dengan melawan gradien konsentrasi. Kami memindahkan zat dari tempat yang sepi ke tempat yang ramai. Karena melawan arus, kami butuh energi, yaitu ATP. Nah, yang paling terkenal adalah pompa NAK ATPase. Pompa ini mengeluarkan dan memasukkan zat untuk menjaga keseimbangan dalam sel dan luar sel dengan cara mengeluarkan 3 natrium dan memasukkan 2 kalium ke dalam sel. Nah, ada juga transport yang berkaitan atau couple transport. Lalu, ada juga transport yang membawa hanya satu zat yang namanya itu uniport. Lalu, ada transport yang membawa 2 zat searah bernama symport. Lalu, ada transport yang membawa 2 zat berlawanan arah bernama antiport. Nah, untuk molekul yang lebih besar, kita punya cara khusus sendiri nih. Ada endositosis untuk memakan zat dari luar, dan ada juga eksositosis yang untuk memakan atau meminum zat dari dalam. Ada beberapa cara bagaimana sel itu berkomunikasi. Yang pertama, ini adalah sistem parakrin. Jadi dia itu mengirim sinyal dengan jarak dekat, yaitu dengan tetangga sesama tetangganya. Berikutnya adalah sistem sinaptik, yaitu dia mengirim secara spesifik dan cepat. Juga didorong oleh sinyal neurotransmitter. Dan aku adalah sistem endokrin, yaitu adalah komunikasi jarak jauh untuk mengalirkan darah untuk memenuhi target. Hah? Bagaimana sel target tahu kalau ada pesan untuknya? Ya karena mereka punya reseptor yang spesifik. Hormon ini adalah first messenger atau pembawa pesan pertama. Ketika ia menempel di reseptor, ia akan memicu serangkaian reaksi di dalam sel. Rangkaian proses ini disebut jalur transduksi sinyal. Nah, dalam proses ini seringkali ada yang namanya second messenger seperti molekul siklik AMP yang membantu menyebarkan sinyal di dalam sel. Dan terjadilah respon seluler. Responnya bisa bermacam-macam, mulai dari mengaktifkan gen sampai mengubah metabolisme sel. Dan begitulah kehidupan kami sebagai penjaga sel, mulai dari melindungi, mengatur lalu lintas, sampai dengan menjadi pusat komunikasi.